Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Kita loncat kepada hadis Mahdi, tentang Mahdi. Mahdi, ya, kalau versi Ahlus Sunnah namanya Muhammad ibn Abdullah. Kata Nabi SAW akan muncul Mahdi di akhir zaman. Kata Nabi, yuwatiu ismuhu ismi, namanya sama dengan namaku, wasmu abihi isma abi, dan nama bapaknya sama dengan nama bapakku, namanya Muhammad bin Abdullah. Ya. Adapun orang Syiah, ya, mereka mengatakan Mahdi itu adalah yang terakhir ini, Muhammad bin Hasan al-Askar. Jadi mereka mengatakan bahwasanya dunia ini tidak boleh kosong dari imam. Kalau dunia kosong dari imam, rusak dunia ini. Maka imam harus terus ada dan harus berlanjut. Makanya mereka Ali bin Abi Thalib begitu meninggal langsung siapa? Hasan. Hasan meninggal langsung siapa? Husain. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Sampai mereka bingung tatkala dia yang ke-11. Ternyata 11 nggak punya anak. Kalau imam cuma 11, hancur agama mereka. Agama mereka harus berapa? 12. Dia tidak punya anak, terus gimana? Akhirnya mereka buat khurafat, ada anaknya, namanya Muhammad bin Hasan, namanya Muhammad. Dan dia lahir pada tahun 255 Hijriah. Kemudian pada umur 5 tahun dia masuk ke Sirdab. Sirdab kemudian dia menghilang. Paham? Selama dia menghilang, pertama dia menghilang dalam namanya Ghaibatul Sughra. Menghilang ini artinya apa? Menghilang. Penghilangan pertama dia menghilang sebentar. Sampai pada tahun 329 Hijriah. Dia 260 sampai 329. Kenapa tatkala itu dia punya 4 perwakilan, 4 orang ini namanya Sufara. Safir-safir ini yang selalu kontak sama dia. Kontak ketemu dia terus nyampaikan kepada umat. Kontak ketemu dia disampaikan kepada umat. Namanya Sufara. Sufara, safir yang keempat meninggal pada tahun 329 Hijriah. Sejak wakil yang keempat itu meninggal, maka dia pun hilang, namanya Al-Ghaibatul Kubra. Hilang sampai sekarang. Ustadz ini mengatakan bahwa Imam Mahdi adalah Muhammad bin Abdullah. Mari kita lihat hadis yang dijadikan pegangan olehnya. Dalam kitab Sunan Abu Daud, ditahqiq Syekh Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, terbitan Maktabah Al-Ma'arif halaman 765. Diriwayatkan dari Hashim, dari Zir, dari Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sekiranya dunia ini tidak tersisa kecuali hanya sehari, Zaidah menyebutkan dalam hadisnya, maka Allah akan memanjangkan hari itu. Kemudian mereka bersepakat dalam menyebutkan lafaz hingga Allah mengutus seorang laki-laki dariku atau dari keluargaku. Namanya sama dengan namaku dan nama bapaknya juga sama dengan nama bapakku. Hadis yang mengatakan dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku, semua jalannya berakhir kepada perawi yang bernama Hashim bin Abi An-Nujud yang dikenal oleh para ulama hadis Ahlus Sunnah dengan hafalan yang buruk. Mari kita lihat biografi perawi hadis tersebut. Dalam kitab Mizan Al-I'tidal, karya Ad-Dahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, Jilid 2, terbitan Darul Ma'rifat halaman 357. Ad-Dahabi berkata, Hashim bin Abi An-Nujud, salah satu dari 7 pembaca. Dia dalam hadis tidaklah kokoh. Dia jujur namun salah. Yahya Al-Qattan berkata, aku tidak temukan seorang perawi bernama Hashim, melainkan aku dapati dia buruk hafalannya. An-Nasai berkata, bukan penghafal. Ad-Daruqutni berkata, dalam hafalan Hashim terdapat masalah. Dalam kitab Tadhibut Tanzib, karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, Jilid 2, terbitan Muassasah Ar-Risalah, halaman 251. Ibn Hajar berkata di dalam biografi Hashim bin Abi An-Nujud, Ibn Aliyah telah mengatakan bahwa semua yang namanya Hashim buruk hafalannya. An-Nasai berkata tidak baik. Ibn Khorros berkata dalam hadisnya Hashim mungkar. Dan Al-Uqaili berkata tidak ada padanya melainkan buruknya hafalan. Sekarang sudah jelas, dalam riwayat ini terdapat sosok yang bernama Hashim yang dimasalahkan oleh para ulama hadis sehingga layak untuk dipertimbangkan kembali.
Apakah benar yang diucapkan oleh Ustadz ini bahwa Al-Mahdi putra Al-Hasan hanya diyakini oleh kelompok Imamiyah? Mari kita simak apa yang dinyatakan oleh ulama yang mungkin satu aliran dengan Ustadz ini. Dalam kitab At-Ta'liqat Ar-Radiyah karya Hasan Hon, salah satu ulama Wahabi, yang ditahqiq oleh Al-Albani, jilid 2, terbitan Dar Ibn Affan, cetakan pertama tahun 2003, halaman 151. Hasan Hon berkata, Ibu Imam Hasan bin Ali yang dijuluki dengan Az-Zaki Al-Kholis dan Al-Askari adalah Ummu Walad yang bernama Susan. Sedangkan Ibu Imam Muhammad bin Hasan yang dijuluki dengan Al-Hujjah Al-Qaim dan Al-Mahdi adalah Ummu Walad yang bernama Narjis. Dalam kitab Syiar Al-A'lam An-Nubala karya Adz-Dzahabi, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 13, terbitan Muassasah Ar-Risalah, cetakan pertama tahun 1983 Masehi, halaman 119 dan 120. Adz-Dzahabi berkata dalam biografi Al-Muntazar, Yang Mulia Abu Al-Qasim atau gelar atau julukan bagi Al-Mahdi, Muhammad bin Hasan Al-Askari. Nasab Imam Mahdi kembali pada Imam Husain alaihi salam, sekalipun pernyataan Adz-Dzahabi di sini bahwa Al-Muntazar adalah Imam Mahdinya Rafidhah, itu adalah pernyataan pribadinya. Yang terpenting di sini adalah Imam Hasan Al-Askari memiliki seorang putra yang bernama Muhammad, sekaligus merupakan dalil bahwa Muhammad bin Hasan ini sudah lahir. Sehingga pernyataan Adz-Dzahabi tersebut telah menggugurkan pendapat dari kelompok yang meyakini bahwa Hasan Al-Askari tidak memiliki keturunan. Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.